Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Komedian Sapri atau dikenal dengan Bang Sapri menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin kemarin di usia 49 tahun setelah berjuang melawan penyakit diabetes yang dideritanya. Kabar tersebut disampaikan oleh sang adik sekaligus manajer Bang Sapri, yaitu Doli melalui akun sosial media. Semasa hidupnya, pria yang ikonik dengan kepala pelontusnya tersebut terkenal dengan lawakan pantunnya dan banyak mengisi acara televisi. Kacang kapri goreng mateng. Kacang kapri goreng mateng. Pakannya di atas bemo. Makan di atas bemo. Sapri lu jangan so ganteng. Muka lu, pala lu bundar kayak jeruk limau. Teman dan sahabat artis dari Bang Sapri pun turut membagikan ucapan bela sungkawa tentang berpulangnya Bang Sapri. Selamat jalan Bang Sapri. Terima kasih Bang Sapri telah menghibur rakyat Indonesia. Beberapa waktu lalu, Kopi Viral sempat menghadirkan Sapri sebagai bintang tamu yang ditayangkan pada November 2020. Berikut cuplikan kenangan almarhum Sapri di Kopi Viral. Musik. 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 Pagi-pagi sabu, tiap hari sabu. Enak rasanya. Di kampung, di kota, mudah didapatnya. Enak sekali. Winul, kalau kira-kira mau ngorbitin saya jadi penyanyi saya siap. Luar biasa. Bang Bubur yang penampilan keren gua doang. Bilar apa kabar Bilar? Bilar kan? Gua Coba sekarang gua perhatiin, kayaknya bukan Bilar deh. Siapa? Saklar deh ini. Makin mirip Rizky Bilar aja. Ini bukan Bilar. Apa sih? Lu lihat matanya merah, beler. Sahabat gua. Sahabat lo? Melani juga sahabat gua. Udah pasti dari dulu. Lu sekarang cakepan. Udah Urusan langsing mirip banget sama Eli Sugigi lu. Lu gak ada yang cantik. Kenapa? Eli Sugigi. Nih. Ya. Jalan kaki beli sekuteng. Cakep. Di tengah jalan beli gorengan. Cakep. Ini laki-laki paling ganteng yang hidupnya penuh dengan settingan. Barangan lo, sahabat gua. Minum sekuteng, bikin cekot-cekot. Cakep. Sapri lu jangan so ganteng. Muka lu kayak kebelen angkot. Sama gue nih. Iya. Lu pantun. Anak macan nyebur ke jurang. Cakep. Ya matilah namanya nyebur ke jurang. Otak-otak arem-arem. Otak-otaknya dibungkus plastik. Biar pala botak muka serem. Pernah deket sama Saskia Gotik. Pri, kok tiba-tiba bawa bubur ayam? Pri, lu Iya, kan artis. Kok lu bawa-bawa bubur ayam? Kok Kenapa gimana sih? sih, Pri? Karena gue lagi mau bikin sinetron. Tukang bubur naik sepeda lipat. Enggak Enggak dagang, emang dagang bubur. Bukannya soto mie, Pri. Bubur, sotomi, ada semua. Laundry, barbershop. Musik sedih. Musik sedih tapi ntar dicampur horor juga ya. Jadi nyatu ya. Kenapa, Pri? Kok Ya, ada soto mie dan Emang. Beli bubur emang. dong. Hah? Abang, Hah? ada buburnya? Bubur? Bubur nih. Kamu mau beli bubur? Mau beli bubur dong, satu aja ya. Banyak aja. Kamu mau bubur? Lu tumben banget agresif, Ji. Lu gak takut sama bini lu? Afi, bener kan makanya gue bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lu lihat Afi Us, makan di sini apa dibawa pulang? Makan sini aja. Makan sini aja. Minum jamu, makannya ketan. Cakep. Ada kue rangi dimakan Bang Mumu. Cakep. Kalau kamu gak keberatan, aku siap mendampingi hidup kamu. Iya Bang Sapri. Kamu aku ibaratkan sebuah benda yang bernama kaca.
KACA itu ada artinya. K-nya apa? Kecantikanmu membuat Bang Sapri jatuh cinta. A-nya? A-nya, andai kamu mau jadi pacar Bang Sapri akan Bang Sapri sayang seumur hidup. C-nya? C-nya cuma satu yang Bang Sapri minta, jadikan Bang Sapri pelabuhan terakhir di hati kamu. Terakhir. A-nya apa? A-nya, apalagi yang dipikirin, habis syuting kita ke Awa. Oh, Bang Sapri. Kamu ibarat sebuah benda dapur bernama pisau, P-I-S-O. Itu ada artinya. PIS. Oh, itu P-nya, P apa P? perempuan yang perkasa seperti Hercules. mungkin I-nya masih bagus. Iya, I-nya dulu, Pri. I-nya Iya. intelektual yang bagaikan Albert Einstein. Wah, Pinter. pintar. S-nya, Pri. Semua orang pasti akan percaya bahwa kamu akan menjadi wanita terkaya di Indonesia. Wah, amin, amin, ya Allah, Sapri, amin. X. O-nya, O. Ngaco. Lu sekolah gak sih? Makanya ke DMCM mulu sih sekolah makanya. O-nya, Pri. O-nya, Iya. omongan gue jangan ada yang lu dengerin. Enggak, Pri. Hah? Oh, halo Kenapa, ya. Ji? Si Bi. Ya, Ji. Oh ya oke, ntar saya bilangin. Oke. Ya. Pri, bini lo telepon anak lo paling bontot ngaji. Orang lagi syuting, Ramji. Gue lagi syuting. Enggak. Bini lo nelpon ngasih kabar anak lo yang bontot kena cacat. Gue lagi syuting, Ramji. Ntar dulu apa bilang. Emang kelakuan lu belangsak banget Enggak, ya. tapi gini, tapi dari tadi cara Belakang ngerayu lu, banget. lu tuh bener-bener aura kemesraannya tuh tinggi. Coba rayu yang bener, coba sekali lagi, posisinya yang benar. Sini. Coba. Kamu dalam hati amit. Eci, Iya, Bang Sapri. kamu itu ibarat sayur-sayuran ketimun. Kenapa tuh? Cantikanmu lagi-lagi membuat Bang Sapri jatuh cinta. Tinggallah di hati Bang Sapri untuk selama-lamanya. Mungkin di studio ini kamu itu jodoh aku. Kamu mau kan sama aku? Pri. Dulu. Pas lu lagi ngerayu, kalau jelek, pas lu Emang dari dulu. siapa? Ya lo. Ya, bini gua nyusul. Sini. Coba kamu ulangin lagi apa yang kamu omongin sama perempuan ini. Kamu tahu nggak kalau saya istrinya? Enggak sih ngomong Kamu apa. tahu nggak kalau dia ini udah punya istri? Aku Kamu nggak tadi ngomong diapain apa-apa. aja? Aku nggak ngomong apa-apa, Tadi Mama. digombalin, Kak. Bener. Gua agak geli ya. Dipanggil mama ya. Ini aku nggak ngomong apa-apa, bener, Mama. Aku nggak ngomong Aku apa-apa. tuh lihat dengan mata kepalaku sendiri kamu habis ngerayu perempuan ini. Kamu itu adalah bidadari di hatiku untuk selamanya, Ya, Mama. tadi kamu nggak ngomong kayak gitu. Kamu ngomong sama Kamu perempuan tadi ini dia apa? diapain? Kamu diapain nih? Rayu digombalin. Coba, pengen denger. Ulang. Mungkin kamu salah. Ulang. Mungkin kamu salah mendengkur. Aku nggak bolak. Ayo. Supri. Sapri. Apaan sih? Wanita istri secantik ini, kasihan dia sedih. Iya. Lu kecewakan seperti itu. Kamu tahu nggak? Iya. Aku tuh selalu banget digini sama dia. Kamu sabar. Aku tuh. Hoi! Teman viral. Beberapa hari lalu, tim Kopi Viral juga telah menayangkan obrolan dari Boyen Pesek, Opi Kumis selaku orang terdekat Sapri, dan Doli sebagai adik dari Sapri. Saat itu kondisi Sapri sedang terbaring lemah di rumah sakit. Bahkan teman-teman dan sang adik tak kuasa menahan air mata saat menceritakan sosok Sapri saat itu. Seperti apa cerita sampai Sapri akhirnya dibawa ke rumah sakit? Bang Opi dulu deh. Iya, iya, Bang iya. Opi cerita dulu. Terakhir kalau Doli kan memang udah menemani terus ya. Iya, iya. Terakhir bareng sama Sapri, ketemu sama Sapri kapan? Kalau dulu kan acara sore tiap hari sama Sapri. Kalau gue sih biarpun nggak pernah punya acara bareng Sapri. Setelah kemarin yang sore itu. Iya. Tapi selalu punya komunikasi ya. Silaturahim terjaga. Dia, apa gue datang ke rumah dia, apa dia kadang-kadang datang ke rumah gue. Dan kalau gue sih selalu punya keyakinan Sapri ini bisa ngadepin segala sesuatu yang berat. Umpamanya sekarang dia sakit ya. Iya. Karena pada waktu gue sakit juga dia orangnya kenyang bercandain. Jadi kalau umpamanya Nggak gue dirasa. nggak dirasain, kayak umpamanya gue sakit apa? Udah jauh dari perut, jauh dari Iya mati. begitu. Jadi itu omongan orang tua zaman dulu itu zaman ya. dulu Iya. begitu. Jadi sekarang pun pada waktu dia sakit, gue selalu bilang gitu juga sama dia. Karena memang nih anak kan memang cara makannya nih memang kurang rapi nih urusan nih. Mohon maaf, Sapri berapa sih umur?
tahun 72, Pak. Oh, 72. Berapa jadi Masih muda, 48 ya? 48, 47 kali ya. Iya. Masih muda dia. Iya. Masih muda. Emang yang tahu, oke. Kalau dulu kan bertahun-tahun, 6 tahun ada tuh kita sama-sama Ada, iya, tiap sore. benar. Dulu kan pola makannya segala macamnya Bang Opi yang suka di belakang tuh. Iya. Bareng menduk kayak apa? Apa aja dimakan? Iya, jadi dia nih kayak mobil dulu, tahu nggak Sapri? Modelnya kayak mobil dulu, radiator kering aja gitu. Jadi kalau minum tuh es ya, es tuh teh manis, es. Manis? Iya, es. Selalu es, pokoknya es. Abis itu ditimpa dia sama bakwan, gorengan, segala macem. Sebenarnya bukan nggak boleh makan gituan ya, bukan nggak boleh minum es, boleh. Tapi waktunya dipasin gitu. Apalagi udah kita punya umur segitu kan Iya, gitu. iya. Dan kerjanya juga capek. Iya. Dia sempet ada callingan syuting kan jam 3 sore, jam Ini 5 kapan sore. nih? Bicara kapan nih? Tanggal 2. 2 Tanggal Mei 2 ya? bulan Mei ini kan. Dulu kita callingan jam berapa kata dia? Jam 5 sore. Jalan jam 7 aja ya Pri, saya bilang. Nggak boleh. Kita tetap jalan jam 3 biar kita sampai sejam sebelumnya kata dia. Jangan sampai telat lah ya. Kan kurang sehat saya bilang. Syuting apa di sinetron? Sinetron. Oke, terus? Terus akhirnya tetap dia WA saya, Dol bisa ke warung soto nggak sebentar ngobrol. Dia nangis di situ. Dol, Sebelum berangkat? sebelum berangkat itu jam 2. Dol, gua keluar aja ya kata dia gitu. Kenapa sih Pri? Gua nggak kuat Dol kata dia gitu. Keluar dari sinetron maksudnya? Sinetron. Dia ngomong gak kuat. Oh gitu? Iya dia nggak kuat kata dia. Sebelumnya normal-normal aja syuting? Tapi keadaan udah Kurus, Bang Sapi tuh aku liatin gini kalau pas di lokasi, Bang, abang kok kurus Bang? Abang sakit ya? Enggak. Abang sakit, abang kurus, muka abang celong. Enggak. Terus gini, Bang, mendingan abang coba deh swab Bang. Kalau nggak abang ke dokter, takutnya abang tipes apa gimana. Kata orang-orang di lokasi, Bang Sapri kemarin tiduran aja di lokasi syuting. Kayak udah nggak kuat ya. Terus izin malam-malam pulang. dia Terus tanggal 2. Tanggal 2. Kan datang ya Bukabuyan ya. Datang. Saya lagi sholat maghrib, buka puasa bareng. Ternyata tanggal 2 itu dia nggak mau syuting, dia ngomong sama Bang Daus, Bang Bopak. Semua Dia di video nangis, call. semua dia nangis. Saya mau pamit, maafin saya ya, saya nggak bisa bantu di sini lagi. Kenapa, Pi? Saya pamit. Nah, itu tanggal 2. Dia pamit, dia pulang ke rumah. Saya bilang, Pi dirawat aja ya, nggak usah. Karena dia mikir, ya itu. Dia banyak pikiran yang pertama mikir persalinan kan. Kan istrinya mau melahirkan bulan ini, lagi bulannya. Oke Dol, terus di momen yang mau syuting itu akhirnya dia ngomong gimana? Terus gimana lagi? Dia pulang ke rumah tanggal 2 diurut, tanggal 3 dia ke dokter. Saya bilang dirawat aja ya. Enggak, lo kan dipanggil ke tempat soto kan? Iya, tempat soto. Dia ngungkapin tuh, gue capek nih gue mau Iya, keluar. dia capek ngungkapin semua, dia sampai nangis. Emang posisi badannya emang celong, kata Boyen bener. Terus saya bilang, kan Bang Sapri bilang ke saya dulu, Dol, kita nggak dapat acara yang di sebelah. Iya. Tolong Dol ya, kamu sabar-sabarin. Iya, saya sabar. Apapun saya ikutin. Saya bilang gitu kan. Dia sambil nangis. Gua nggak kuat ya Dol. Tapi Sapri masih continuity, nggak bisa. Episode 86 Sapri masuk, udah masuk 2 scene. Ya udah, yuk kita berangkat jam 7 aja Dol bilang. Ya udah tapi nggak mau jam 3 tetap, karena tetap callingan jam 5 kan. Datang pas maghrib dia pamit tuh sama temen-temen nangis. Pulang ke rumah tanggal 3 ke dokter, saya bilang dirawat, nggak mau. Dia minum jamu dulu, dipikir tolak angin, masuk angin kan. Maaf dia habis itu ke dokter, kata dokter harus ke cek lab. Tanggal 4 saya cek lab, ternyata sore saya ngambil hasil dokter tuh kaget. Sampai saya debat sama dokter lab. Ini mana pasiennya, kata dia gitu kan. Pasiennya mana? Saya butuh pasiennya lagi, saya harus ambil tes ulang. Karena ini nggak mungkin gula di angka 1143. Iya, itu sebenarnya kemarin aku Itu ngobrol kalau sama orang nggak kuat udah, aduh. ngobrol sama Cak Lontong juga, Cak Lontong bilang kok bisa bertahan ya? 1100 tuh, itu tinggi banget loh. Ya 350 aja kata dokter Iya, kejam-kejam. Oke, Dong, sebelum dia ngomong, gue udah nggak kuat nih. Gimana ya, lo kan orang terdekatnya, enggak nggak sih ada sesuatu yang berbeda gak? Kalau kondisi badan memang udah pada ngelihat udah ada penurunan ya. Tapi apa Dol? Dia pas bilang nggak kuat itu ya pertama emang dia nggak kuat, dia udah ngerasa kayaknya sih udah mulai ngerasa. Enggak, beberapa hari sebelumnya lo enggak Itu gitu. pas di tanggal 2. Jadi dropnya itu benar-benar langsung drop tanggal 2 ke tanggal 4 langsung. Oke. Karena kan gula kan tiba-tiba. Iya. Nah, kita debat sama dokter lab. Saya harus butuh sampelnya lagi kata. Sedangkan saya nggak bisa, saya harus minta sampelnya itu kan. Nggak bisa, saya harus butuh sampel soalnya nih gula tinggi, apa saya salah atau gimana kan. Akhirnya saya kasih dokter rujuk sama dokter lab biar teleponan. Biar telepon, akhirnya dokter lab mau ngasih hasil, langsung saya bilang saya bawa ke rumah sakit
yang Berbeda? berbeda, saya bawa ke rumah sakit berbeda. Di situ setengah jam ditangani sama dokter di IGD, langsung di situ yang saya pusing tuh. Saya dipanggil, saya ngobrol berdua sama dokter. Ini Bang Sapri harus masuk ICU katanya kan. Saya bingung. Sedangkan Sapri bilang ke saya ngomong ke Sapri, saya langsung ngomong ke Bang Sapri, harus ke dokter bilang harus ke ICU. Terus Sapri bilang, Dol, duit ada kan? Udah, tapi diem ya. Doli usahain semua. ATM sama Doli kan. Dia masih bisa komunikasi? Masih bisa, cuman agak lola, Kak. Oh. Saya bingung di situ. Saya punya dua pilihan. Apakah saya belain Sapri dulu atau saya belain istrinya yang sedang tanggal 18 ini mau lahiran dengan sesar kan? Saya punya dua pilihan. Saya uang ini buat apa kan? Apa buat ICU? Apa buat lahiran? Saya bimbang di situ. Sedangkan dokter harus segera buru-buru kan? Akhirnya saya nelpon ke rumah istrinya, Kak Irma, saya mohon maaf, yang sabar, saya bilang. Saya punya dua pilihan. Bang Sapri harus benar-benar rawat intensif, harus ke ICU, saya bilang. Sedangkan dana ini butuh buat Kak Irma lahiran juga kan, saya bilang. Ya, masih bersama dengan Doli. Dan tadi Doli sempat bercerita tentang apa yang terjadi tadi malam bersama dengan Bang Sapri bahwa Lanjutin dong, bagaimana dong? Yang diajak pergi gitu dong. Semalam kan saya sampai sahur di sana ya. Tadi saya pamit juga, saya bilang sama dia, saya diundang Pak Piki mau ke Kopi Viral, izin ya Pri, ya iya. Jadi Lola kan ngomongnya. Terus dia ketakutan. Semalam dia bilang ada yang nyamperin dia banyak. Siapa? Nggak tahu, ngajak jemput. Dia mau dijemput. Saya ngajak pergi gitu ya dok? Saya bilang, nggak, itu pikiran aja. Udah tenang, saya bilang. Terus bilang apa? Gue bilang gini, Dol. Saya masih mau ngurusin anak istri saya. Saya nggak mau dijemput. Saya tetap baca istighfar. Terus dia tetap jalan, dia ikutin kata saya istighfar. Dia istighfar. Dia pikiran terus. Terus tadi saya sebelum kesini tadi udah sampai sini lokasi. Dia telepon saya, yang telepon yang jaga, dia video call. Kata kakak ipar saya, dia harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih baru banget tadi. Fasilitasnya lebih memadai ya. Tadi saya disuruh ngurus rujukan karena baru banget dapat kabar udah menyerang ginjal sama pembuluh darahnya di kaki ini menyumbat, jadi kakinya mengecil. Saya disuruh rujuk sekarang. Ini juga Dol, kita ada update berita terbaru bahwa dalam situasi waktu kemarin Bang Sapri di ICU juga kadang suka mengamuk ya Dol, kadang juga suka minta pulang. Bahkan sampai ada informasi tangannya Bang Sapri itu sampai terikat gitu loh Dol. Iya, mungkin diikat sebagian sini aja jarinya kan Kak, sama ini diikat. Jadi kata dokter itu kalau nggak begitu dia Ronta-ronta kali ya. narik selang, karena dia kepikiran itu yang tadi saya bilang. Iya. Karena dia mau pulang sebenarnya. Mau pulang, pertama ingat anaknya. Keinginannya tuh kuat, masih udah yuk gue masih syuting lagi. Sosok Sapri ini kayak gimana nih? Maksudnya di lingkungan pekerjaan Vicky juga kan. Selain penyakit yang dirasain, mohon maaf banget. Dia kepikiran gak sih? Ada sesuatu yang diharapkan pekerjaan tapi akhirnya tidak tercapai. Iya, jadi sebenarnya kan si Sapri ini kita kan manusia ini terkadang ada satu kerjaan yang kita anggap nyaman. Betul, ya, betul. Nyaman, terus alhamdulillah ada buat ada buat inian lah, ada buat insya Allah nih bisa buat ini. Udah ketahuan besok makan apa. Jelas. Kayak gitu ya. Nah terus ternyata di tempat pekerjaan itu ternyata pas pada waktunya dia kok mendadak tahu-tahu nggak ada umpamanya. Nah ini kadang-kadang bisa jadi pukulan buat gue kemana lagi nih gitu. Kadang-kadang bisa jadi buat pukulan gitu kan persoalan gitu. Jadi sebenarnya dia orangnya
apa ya, macem-macem juga di tempat saat kerjaan itu ya kagak. Iya. Dia orangnya ngikut-ngikut Iya, aja. ngikut banget, Sapri. Ngikut-ngikut aja, disuruh ini oke aja. Kita lihat kan permainan dia kan di dalam satu pekerjaan itu kan rileks aja, asik aja dia. Menikmati gitu. Diapain aja mau. Diapain aja mau. Benar. Gitu. Diapain aja mau anak. Nah dia nggak pernah ngebayangin kok tahu-tahu gua nggak ada gitu, nggak ngebayangin. Jadi dibalik kelucuannya, Iya. dibalik dia selalu ketawa. Sebenarnya anak ini tuh begitu misalnya harapannya tidak terjadi, dia tuh sebenarnya terpukul karena banyak orang di belakangnya, Iya. termasuk istri yang lagi hamil tua. Doli, beliau juga kepikiran untuk hal itu. Bener itu sebelum line up masuk dia bilang kayak gini kan pulang Dol. Sebelum pekerjaan itu mulai syuting, Sinetron si Tiping masuk, line up belum masuk di acara sebelah. Dol sabar-sabarin Dol ya. Kata iya saya sabar, saya bilang. Terus pas line up nggak ada, dia sempat cerita ke saya pribadi Dol. kaget. Sabar ya kata dia gitu, dia sedih kok nggak ada. Udah yang ada kita jalanin, rezeki Allah saya bilang kan. Saya bilang gitu sama dia. Yang penting yang ada sekarang kita ikhlasin. Insya Allah lebih dari Allah, saya bilang gitu sama dia. Saya juga di rumah sakit saya bilang, Allah punya kendali saya bilang, udah ikhlasin. Allah mau ngangkat derajat, Allah mau ngapus dosa-dosa Bang Sapri, sabar saya bilang, zikir, istighfar. Allah punya kendali semua, Allah yang nyembuhin saya bilang. Zikir, dia nggak bisa tidur ya, karena mungkin badannya panas. Dia tidur ke kanan ke kiri, panas kata dia, panas, sabar. Sabar, Allah punya kendali. Dokter semaksimal mungkin juga, saya juga konsultasi terus ke dokter. Bang Sapri itu bahkan sempat meminta pengertiannya Doli untuk gaji Doli. Iya. Itu bisa diceritakan. Dia awal gak ada kerjaan, dia kerja di stripnya awal bulan. Dia WA saya, Dol. Jangan terima gaji dulu ya Doli ya, banyak keperluan, iya. Kalau saya orangnya ikut aja, saya bilang, saya gak banyak ngebantah. Dol, gaji Doli ke pending ya, buat ini, iya, saya bilang. Saya sampai ikhlas, mungkin dia banyak keperluan, saya ngerti. Ya udah, saya ikhlas. Doli itu adik kandung ya? Kandung Sapri. Iya. Sapri anak keberapa Dol? Anak pertama. Saya anak ketujuh. Ki, gimana Ki? Ini juga Ya. Boyen di sini juga ternyata jadi salah satu sahabat yang sempat ngobrol banyak sama Bang Sapri. Salah satunya ketika video call. Waktu itu apa yang diobrolin sama Bang Sapri, Boyen? Enggak, Bang Sapri kan dia nggak pernah telepon, nggak pernah video call. Paling kita bercanda di grup satu manajemen kan, aku sama Bang Sapri. Di lokasi syuting kita selalu bareng. Curhat ke kerjaan, masalah apa, kita berdua ngobrol. Ini selama 2 bulan ini deket banget sama Bang Sapri. Terus sebelum masuk yang 2 Mei itu malamnya Bang Sapri video call Boyen. Bilang katanya, Boyen, Bang tumbenan lu video call gue, ada apaan nih? Bang kata lu sakit kemarin, kata lu udah tiduran ya di lokasi, kata anak make up. Terus kata dia gini, iya gue gak kuat Yen, udah ya, gue mau ngundurin diri aja. Lu jaga kesehatan ya Yen. Yen, tuh bini gue kenalin tuh, lagi hamil, bulan ini mau lahiran, kata dia gitu. Terus lu jaga kesehatan ya. Maafin ya kalau itu ya, udah abang jangan mikirin kerjaan bang, abang sehat dulu ya, ntar kita ngumpul lagi, syuting bareng lagi. Ya yaudah ya, kata dia, lu jaga kesehatan gitu. Tumbenan tuh video call, terus gak lama teman-teman bilang di lokasi, katanya dia semua video call. Bang Sapri bilang minta maaf ya kalau ada salah gitu. Ibaratnya aku kan kemarin habis kehilangan kakak 2 orang, terus ngeliat temen gitu Bang Sapri udah kayak abang sendiri. Kayak gitu kondisinya pas malamnya di ICU. Langsung Boyen kabarin teman-teman manajemen semua, Boyen kabarin Bang Sapri kayak gini. Pantes selama syuting Bang Sapri tuh kurus banget badannya. Bang, abang kurus, abang sakit ya? Kata Bang Sapri, enggak, jangan bohong bang, abang sakit, abang celong matanya tuh, enggak. Terus minum es mulu ya Dol ya, kalau di lokasi ya, minum es teh manis. Bang jangan minum gitu mulu bang, gak sehat bang. Abang ini udah radang tenggorokan, gua habis dari dokter katanya. Bilang gitu, aku selalu marahin dia. Oke, terakhir Vicky, apa yang lo bisa? Ya perlu diketahui bahwa awal-awal ya gue masuk ke dunia industri ini, gue tuh bertiga-tiga selalu di belakang. Gue, Sapri, sama Bang Opi. Ya gue belum berani untuk main sama teman-teman yang lain gitu. Di bedeng ya? Iya, yang
kita sendiri udah salin, nanya, Bang, saya masuk kapan? Itu masih yang di belakang. Gitu. Beberapa tahun belakangan ini selalu kita buka puasa bareng-bareng sama Bang Opi. Bahkan gue suka ya bercandaan, suka ngasih ceramah atau apa gitu ke mereka, ya inian bertukar pikiran. Tiba-tiba kemarin pas baru mau puasa dia nelpon kan, Pak, saya nggak bisa bawain bihun sama gorengan dulu, kata dia. Karena ya kita lagi nggak bareng gitu-gitu. Nah itu terpukul banget sih hati dia gitu loh, atau bagaimana saya nggak tahu gitu loh. Jadi saya udah bilang juga bahwa ya emosional saya ke Bang Opi, ke Sapri, karena memang di bedeng yang di belakang-belakang itu kita memang selalu bareng-bareng gitu, ada di situ semuanya. Jadi saling tahu, curhatan sama-sama tahu gitu loh. Dan ya berharaplah semoga ya Pri jangan pernah menyandarkan harapan sama manusia, sadarin harapan sama Tuhan, sama Allah. Karena Allah tidak akan pernah mengecewakanmu. Amin, 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 amin. Kematian merupakan kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia yang hidup di dunia. Bergulirnya waktu dan bertambahnya usia seseorang pada dasarnya berarti ia telah bertambah mendekati pada titik akhir kehidupannya. Beristirahatlah dengan tenang Bang Sapri, kelucuanmu akan selalu membekas di hati. Pantunmu akan selalu mewarnai hari indah kami. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal sahabat kita, abang kita, keluarga kita, Sapri, pada hari kemarin sore, kemarin malam, tanggal 10 Mei 2021 di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kita kaget mendengarkan kabar ini, tapi kita juga dikejutkan beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba beliau masuk rumah sakit dalam kondisi yang sudah sangat gendrok dan harus mendapatkan perawatan yang sangat intensif karena memang kadar gulanya cukup tinggi, 1000 lebih. Tanggal 12 November 2020, almarhum sempat main ke Kopi Viral dengan karakter yang khasnya. Bang Sapri selalu menguatkan karakter pantunnya dan menghibur kita, dan beliau waktu itu memberikan informasi kalau alhamdulillah sudah punya usaha baru menjual soto mie. Kita sangat kehilangan, dan ternyata ada pelajaran penting dari meninggalnya sahabat kita, betapa pentingnya kita untuk menjaga kesehatan dan mengetahui kondisi tubuh kita agar supaya kita bisa mengantisipasi dan diobati secara awal atau secara dini. Sahabatku Sapri, mudah-mudahan engkau husnul khotimah di hari baik, bulan Ramadan, dan semoga keluarga, terutama istri yang beberapa waktu ke depan akan melahirkan, mudah-mudahan diberikan kekuatan. Ini sudah takdirnya, takdir saudara kita Sapri harus meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah husnul khotimah untuk saudaraku, maafkanlah segala dosa-dosanya, dan dimudahkanlah semua urusannya. Dan mudah-mudahan keluarga diberikan ketabahan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sesuatu yang bernyawa suatu saat akan mati. Sekali lagi, keluarga Kopi Viral mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Sapri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.